Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Lina ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan pelajaran kita SKI ya, tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Kita lanjutkan tentang memperluas kekuasaan wilayah Islam ya. Nah, di sini ada hampir sepanjang masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini berjasa besar ya dalam usaha perluasan wilayah Islam. Nah, di sini ada waktu itu pernah ada katanya perang Yarmuk ya. Ini berlangsung sejak masa Khalifah Abu Bakar ketika berita kematiannya tersiar. Nah, di sini ketika perang Yarmuk yang dalam pimpinan dua pahlawan muslim ya, yang terkenal sebagai dua pahlawan muslim, yaitu Amr bin As dan Khalid bin Walid. Ini ya, Amr bin As dan Khalid bin Walid. Nah, karena Amr ini dijuluki sebagai pengatur strategi perang hebat yang ketika itu menempatkan pasukannya di sebuah tempat bernama Wakusah dekat sungai Yarmuk ya. Katanya panglima perangnya adalah Khalid bin Walid ini. Berkat keuletannya pasukan Islam ini berjumlah 40.000 tentara ya, tapi mereka ini dapat mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 tentara. Nah, kemenangan dalam perang Yarmuk ini memudahkan penduduk seluruh wilayah Syria oleh kaum muslimin. Nah, setelah kemenangan itu takluklah kota Damaskus, Aleppo, Homs dan Antioquia. Nah, sebagai pasukan Romawi dipimpin Jenderal Aretion menyingkir lalu bertahan di Aznadain dekat Baitul Maqdis di Palestina ya. Nah, karena ini kemudian kemenangan juga akhirnya diraih lagi oleh kaum muslimin ya, yaitu seperti kota Yafa, Gizet, Ramla, Tirus, Acre, Sidon, Askalona, dan Beirut. Nah, ini peristiwanya pada tahun 16 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 636 Masehi. Nah, setelah kemenangan ini kaum muslimin bergerak menuju Baitul Maqdis ya, karena Baitul Maqdis ini adalah pusat dari Palestina ya. Tujuannya agar kota suci ini dapat dikuasai sepenuhnya. Pasukan muslim ini mengepung kota selama 4 bulan. Kota Baitul Maqdis ini ya, akhirnya selama 4 bulan penduduk kotanya hampir kelaparan, kemudian semakin melemah. Datanglah patriarh kota untuk berdamai. Ia mengajukan syarat agar penyerahan Baitul Maqdis ini langsung ke tangan khalifah. Nah, usulan ini diterima ya oleh kaum muslimin. Nah, kemudian Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis untuk menerima penyerahan kota tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 18 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 639 Masehi. Nah, Amr bin As ini adalah panglima yang paling tangguh ya. Dia sungguh piawai dalam berperang. Hampir semuanya diakhiri dengan kemenangan. Nah, tetapi dia tidak cepat puas. Setelah memenangkan Baitul Maqdis, dia juga mengusulkan kepada Umar bahwa dia ingin menaklukkan negeri Mesir. Ya, rencananya ini terjadi pada tahun 19 Hijriah. Dimulai usaha penaklukan Mesir. Nah, Amr ini melakukan penyerangan ya secara bertahap ya, yaitu kota-kotanya adalah Al-Air, Al-Arishi, Al-Farma, Bilbis, dan Umudunain. Nah, strategi penyerangannya ini yaitu mempermudah jatuhnya wilayah Mesir secara keseluruhan. Ada 2 kota ya, mengerahkan pasukan ke kota Ainus Syams dan Alexandria. 2 kota ini terakhir ini merupakan kota terpenting sebab Ainus ini adalah memiliki banteng Babil yang kokoh, dan kemudian Alexandria ini adalah kota yang selalu dipertahankan oleh pasukan Romawi. Nah, berkat kegigihan ini Amr bin As juga dapat menguasai kedua kota tersebut ya.
tadi Ainu Syams dan Alexandria. Kemudian penguasa Mesirnya yaitu Mukaukis ini, penguasanya ya melakukan perjanjian damai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, kemudian kemenangan ini semakin meneguhkan penguasaan kaum muslimin di tanah Mesir ya. Kemudian di samping membuat kebijakan juga, Umar bin Khattab melanjutkan perluasan wilayahnya yang telah dimulai oleh khalifah sebelumnya. Pada masa pemerintahannya, pasukan Islam dikerahkan untuk menundukkan seluruh daerah Persia. Nah, di sini Umar bin Khattab juga segera mengirimkan pasukan ke Persia di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah kedua pasukan itu bertemu, terjadilah peperangan yang dahsyat ya. Perang antara pasukan Islam dengan Persia ini terjadi pada tahun 636 Masehi di daerah Qadisiyah, sehingga dikenal pula dengan sebutan Perang Qadisiyah. Nah, akhirnya kemenangan ini berhasil diraih ya, dan akhirnya panglima yang bernama Rustam tewas di medan perang. Nah, akhirnya berikut pasukan Islam bergerak mengejar sia-sia pasukan Persia yang melarikan diri. Dalam pengejaran ini mereka dapat merebut kota Babylon, kota Ktesifon yang merupakan ibu kota Imperium Persia. Juga didapat diduduki oleh pasukan Islam setelah dikepung selama 3 bulan ya. Seperti di strategi yang sebelumnya, beliau mengepung terlebih dahulu kota tersebut dan akhirnya memenangkan kota tersebut. Di sini ada penguasa Persia ya, namanya Kaisar Khosru Yazdajir III. Ini menyelamatkan diri ke Asia Tengah untuk mencari perlindungan. Setelah ibu kota Persia dikuasai, daerah-daerah lain juga menjadi kekuasaan Persia dapat ditundukkan dengan mudah. Ini ada kota-kotanya yaitu Palestina, Suriah, dan Mesir. Ini semua dikuasai oleh Muslim ya. Semua daerah tersebut juga dapat dikuasai dengan mudah berkat kepemimpinan para panglima perang yang hebat. Nah, Umar bin Khattab juga di sini meninggal pada bulan Zulhijjah ya, tahun 23 Hijriah atau pada tahun 644 Masehi. Dia wafat pada usia 63 tahun ya, karena ditusuk oleh budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Ia sangat dendam kepada Umar yang telah mengirimkan pasukan Islam untuk menyerang Persia. Sebagai balasannya ia menusuk khalifah kedua yang dikenal pemberani itu. Dikenal pemberani, tegas, adil juga. Jenazah Umar kemudian dikuburkan di sebelah Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Kepemimpinan kaum muslimin kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Kemudian di sini orang juga berani dan bijaksana ya dalam memberantas kebatilan. Jadi Umar bin Khattab ini adalah pada suatu hari Gubernur Mesir Amr bin As berniat mendirikan masjid sini ya. Tadi tentang berani dan bijaksana dalam memberantas kebatilan ya. Di sini juga pada suatu hari Gubernur Mesir Amr bin As berniat mendirikan masjid. Dalam pandangan gubernur, pembangunan masjid dirasakan sangat penting ya. Tetapi caranya gubernur ini merampas paksa tanah tersebut dari pemilik Yahudi. Tetapi karena merasa dizolimi oleh gubernur Mesir ini, Umar bin Khattab marah. Dia mengirimkan tulang putih kepada gubernur tersebut, dikirimkan oleh orang yang direbut tanahnya tersebut ya. Amr bin As kaget karena maksudnya tulang putih itu adalah tulang yang jika tetap seperti itu merampas secara paksa, dia akan meluruskan pedangnya untuk membunuh Amr bin As. Nah, dari situ ya, karena sangat bijaksana
Umar bin Khattab ini dalam memberantas kebatilan ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh sikap positif Umar bin Khattab ya. Ada rendah hati, sederhana, peduli terhadap kaum muslimin, teguh memegang amanah, berpikir kritis, adil dan tegas ya. Di sini rendah hati ini dia tidak sombong, sederhana ini dia tidak pernah memakan makanan lezat ya. Dia juga tidak menerima gaji dari baitul mal. Dia senang untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian peduli terhadap kaum muslimin juga, dia selalu berkeliling untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia juga tidak segan-segan untuk membantu ya. Teguh memegang amanah, karena Umar ini dikenal sebagai orang yang sangat teguh memegang amanah ya, yang dipercayakan kepadanya. Kemudian berpikir kritis juga, dia selalu berpikir kritis ya, memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang dianggapnya tidak sesuai dengan pandangannya. Kemudian dia juga adil dan tegas. Umar adalah pemimpin yang adil dan tegas ya. Dia berani, dia tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya. Apabila ada pejabatnya yang salah, dia akan menghukumnya. Nah, di sini juga ada meneladannya kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini orang yang paling ditakuti ya, disegani, jujur dan berani. Jika ada seorang yang berbuat salah, dia berani menegur, memperingatkan dan menghukum secara adil. Ya. Nah, mungkin cara mengikuti jejaknya itu dengan cara memperingatkan kawan yang berbuat salah ya, dan menasihatinya agar jangan berbuat salah lagi. Tentu hal itu dapat dilakukan jika dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian dari Bu Guru ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.